Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan layanan dasar dan bimbingan konseling, yaitu komponen saya itu layanan dasar dan bimbingan konseling. Bidang layanannya itu belajar hasil asesmen berdasarkan hasil pengisian kebutuhan angkat kebutuhan peserta didik atau AKPD. Nah, topik layanannya yaitu strategi belajar efektif untuk meningkatkan prestasi siswa. Nah, fungsi layanannya itu yaitu satu, fungsi pemahaman, membantu peserta didik memahami pentingnya strategi belajar efektif dalam mencapai presentasi optimal. Fungsi pencegahan yaitu mencegah munculnya perilaku belajar yang tidak efektif seperti menunda tugas, kurang fokus atau kesulitan mengatur waktu. Nah, ketiga, fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan merupakan kemampuan peserta didik untuk mengelola waktu, konsentrasi, dan motivasi belajar. Keempat, fungsi pemeliharaan, yaitu menumbuhkan dan mempertahankan kebiasaan belajar yang produktif dan bertanggung jawab. Kelima, fungsi perbaikan, membantu peserta didik memperbaiki pola belajar yang belum efektif dengan strategi. Nah, tujuan umum, peserta didik mampu memahami dan menerapkan strategi belajar yang efektif secara konsisten untuk meningkatkan hasil belajar dan presentasi akademik mereka. Nah, tujuan khususnya itu satu, mengidentifikasikan kebiasaan belajar yang kurang efektif yang sering dilakukan. Nah, kedua, mengetahui berbagai strategi belajar efektif sesuai dengan karakteristik individu. Nah, ketiga, mempraktikkan teknik belajar yang sesuai seperti manajemen waktu, perbuatan catatan, dan teknik konsentrasi. Keempat, memiliki motivasi intrinsik yang lebih tinggi dalam belajar. Kelima, menyusun rencana belajar pribadi yang realistis dan dapat diterapkan. Nah, SKKPD itu etika belajar. Etika belajar menunjukkan sikap tanggung jawab, kejujuran, dan disiplin dalam belajar. Kedua, wawasan etis, yaitu menghargai usaha diri sendiri dan orang lain dalam proses belajar. Ketiga, kemandirian, mampu mengatur waktu dan sumber belajar tanpa bergantung sepenuhnya pada orang lain. Keempat, integritas akademik, menghindari perilaku tidak etis seperti menyontek, meniru tugas, atau mencari jalan pintas. Selanjutnya, sasaran layanan. Sasaran layanan ini adalah seluruh peserta didik di kelas 9D SMP yang memiliki hasil asesmen pada aspek pribadi sampai belajar 20,97%. Khususnya yang menunjukkan kesulitan dalam mengatur waktu, menjaga fokus, dan mempertahankan motivasi belajar. Nah, dari layanan, satu, pengantar pentingnya belajar efektif bagi konsentrasi akademik. Kedua, identifikasi masalah belajar, kebiasaan negatif yang menghambat presentasi. Ketiga, konsep strategi belajar efektif, gaya belajar visual, auditory, kinestetik. Keempat, teknik pengelolaan waktu belajar, yaitu membuat jadwal belajar realistis dan seimbang. Kelima, motivasi belajar, perbedaan motivasi intrinsik dan ekstrinsik serta cara meningkatkannya. Keenam, teknik mencatat dan membaca efektif, mind mapping, menulis, dan S3S. Nah, ketujuh, konsentrasi belajar, cara meningkatkan fokus dan menghindari distraksi. Kedelapan, penerapan strategi belajar di rumah dan di sekolah. Kesembilan, simulasi dan rencana belajar pribadi. Metode teknik yaitu satu, metodenya itu ceramah interaktif, diskusi kelompok, simulasi. Ini yang kedua yaitu teknik self assessment atau modeling atau teladan, reinforcement positif, verifikasi nilai, dan problem solving. Media alatnya itu PowerPoint, video eduktif, lembar kerja siswa atau LKS, papan tulis, dan poster. Alatnya laptop, proyektor, speaker, kertas plano, spidol, warna, dan kartu refleksi diri. Nah, pelaksanaan dan tahap awal pendahuluan. Pernyataan tujuan. Konselor menyampaikan tujuan layanan kepada peserta didik, yaitu agar mereka memahami dan mampu menerapkan strategi belajar yang efektif untuk meningkatkan presentasi serta menumbuhkan sikap belajar yang disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Nah, penjelasan langkah-langkah kegiatan. Konselor menjelaskan secara ringkas alur kegiatan layanan diikuti, pendahuluan, penjelasan topik dan tujuan kegiatan. Kegiatan inti, diskusi dan latihan penerapan strategi belajar efektif. Nah, penutupnya refleksi, kesimpulan, dan komitmen siswa untuk menerapkan hasil pembelajaran. Nah, mengharapkan kegiatan atau konsolidasi. Konselor mengondisikan suasana kelas agar nyaman dan kondusif, mengajak siswa fokus pada tema serta membangun hubungan positif dengan siswa melalui
tracking atau percakapan minat yang relevan dan pengalaman belajar mereka. Hal ini dapat untuk menumbuhkan rasa percaya, keterbukaan, dan semangat mengikuti layanan. Nah, tahap pengalihan. Konselor mengalihkan fokus dari kegiatan pembuka menuju kegiatan inti dengan memberikan pertanyaan pemantik. Nah, tahap inti yaitu kegiatan peserta didik. Mendengarkan penjelasan dari guru BK mengenai pentingnya strategi belajar efektif untuk mencapai prestasi yang optimal. Kedua, mengidentifikasi kebiasaan belajar pribadi melalui pengisian lembah refleksi singkat. Ketiga, berpartisipasi dalam diskusi kelompok untuk membahas kesalahan belajar yang sering dihadapi dan cara mengatasinya. Kemudian berbagi pengalaman serta strategi efektif. Nah, terus kegiatan guru BK itu menyampaikan materi tentang strategi belajar efektif dengan pendekatan interaktif dan komunikatif. Kedua, memberikan bimbingan dan arahan dalam kegiatan identifikasi masalah belajar serta diskusi kelompok. Ketiga, fasilitasi